Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar Bung Ade Imam? Alhamdulillah baik Bung Indra. Bung Indra gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik Bung Ade Imam. Ya tadi buka sama apa? Buka puasa. Saya seperti biasa Bung, standar kolak sama apa paling itu. Kolak-kolak. Iya paling kolak. Oke guys, malam hari Oke. ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol dengan Bung Ade Imam dalam program mengenal filsafat bersama Bung Ade Imam jilid ke-10 ya. Nggak kerasa ya? Iya, nggak kerasa udah ke-10 nih. Iya. Apa kabar semuanya yang di sana, teman-teman, para subscriber? Semoga sehat-sehat selalu, rezekinya mengalir deras, dan tidak kurang suatu apapun. Dan bagi yang berpuasa, lancar sampai nanti Hari Raya Idul Fitri ya. Bung Ade Imam, saya barusan lihat-lihat ini di Almanak ya. Ternyata sekarang udah tanggal 30 Bung ya? Iya. Ya? Besok tanggal 1 Mei Bung, tanggal merah nih Bung nih. Hari apa tuh merah? Hari apa merah? Merah tanggal 1 Mei, saya lihat tadi di Google ternyata besok tuh Hari Buruh Sedunia Bung. Oh, sedunia ya? Iya. Hari Buruh Sedunia, iya. Kayaknya kalau dikaitkan dengan filsafat akan menarik juga nih Bung. Iya, sangat erat kaitannya. Ada ya? Iya, iya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang filsafat yang berkaitan dengan Hari Buruh Sedunia, saya tadi sudah mengutip dari Tirto ID, Bung, bahwasannya judulnya apa tadi ya? Yang di Tirto ID saya tadi mengutip. Jadi tanggal merah itu jatuh pada hari Sabtu 1 Mei 2021 yang merupakan Hari Buruh Internasional. Iya. Hari Buruh Internasional Sedunia atau International Workers Day juga sering dikenal dengan sebutan May Day. Iya, May Day. Sebelum abad ke-19, istilah May Day ini merujuk pada perayaan pergantian musim ke musim atau spring di Amerika Serikat. Nation Today menulis, May Day ini merupakan hari persatuan, kebersamaan, dan kelahiran kembali. Hari bagi semua orang untuk berkumpul dan merayakan kehidupan. Hingga bertahun-tahun setelahnya, yaitu pada abad ke-19, makna baru May Day muncul. May Day juga dikenal sebagai Hari Pekerja Internasional untuk merayakan hak-hak buruh dan 8 jam kerja sehari di Amerika Serikat. Sejarah May Day sebagai Hari Buruh ini lahir dari sebuah federasi internasional, sebuah kelompok sosialis dan serikat buruh menetapkan 1 Mei sebagai hari untuk mendukung para pekerja dalam rangka memperingati kerusuhan Haymarket di Chicago pada tahun 1886. Nah, pada abad ke-20, hari libur 1 Mei tersebut mendapat pengesahan resmi dari Uni Soviet dan juga dirayakan sebagai Hari Solidaritas Buruh Internasional, terutama di beberapa negara komunis. Namun begitu, Amerika Serikat tidak merayakan Hari Buruh pada 1 Mei, tapi pada hari Senin pertama bulan September. 1 Mei adalah hari loyalitas, hari libur resmi, tetapi tidak diakui secara luas di Amerika Serikat. Nah, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa alasannya adalah untuk menghindari peringatan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1886 tersebut. Dari Hopi Holidays. Nah, Bung, ternyata May Day juga ada dua frasa nih, Bung. Ada May Day yang May sama Day-nya dipisah, ada yang disatukan, May Day gitu. Nah, ini May Day yang pertama yang dipisah itu, Bung, dua kata dari May dan Day adalah Hari Buruh Sedunia. Sementara May Day yang disatukan itu frasanya kata prosedur darurat yang digunakan secara internasional sebagai sinyal bahaya
dalam voice prosedur komunikasi radio. Jadi istilah Mayday ini digunakan untuk menandakan keadaan darurat yang mengancam jiwa terutama oleh penerbang dan pelaut. Nah, itu Bung mungkin sebagai kalimat pembuka ya, saya kutip dari tirto.id. Mungkin berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan nih tentang Mayday ini, baik dari ini Bung mau cerita tentang apa? Sejarahnya dulu atau bagaimana atau langsung ke filsafatnya? Iya. Oke, tadi menarik juga penuturan dari Bung Indra ya tentang sejarah Mayday. Oh, ternyata seperti itu ya. Jadi diperingatinya untuk sebagai solidaritas seluruh buruh di dunia gitu kan. Betul. Awalnya itu sejarah Mayday-nya ya. Nah, oke, saya mau membahas Hari Buruh dari segi filosofinya, filosofi buruh gitu. Oke. Pertama mungkin ini ngomong-ngomong kita sama-sama pakai peci ya, kebetulan apa? Iya. Mungkin tadi janjian nggak janjian kan ya? Enggak. Berarti udah ada chemistry. Iya, mungkin kali ya. Iya. Untuk spesialis Hari Buruh sedunia kita pakai peci kayaknya nih. Pakai peci, iya. Nyambung ada chemistry kali. Oke, Bung. Oke. Tadi sejarah buruh sudah dituturkan oleh Bung Indra seperti itu. Ya saya juga jadi merasa direview kembali, diingatkan kembali gitu. Seperti itu sejarahnya. Oke, kita mulai aja dengan kata buruh sendiri nih. Kata buruh. Buruh tuh sama dengan karyawan ya. Sekarang gitu. Nah, dulu sebelum Orde Baru itu ada peringatan buruh, ada peringatan Hari Buruh juga. Nah, tapi pas di zaman Orde Baru itu peringatan buruh ditiadakan, tidak boleh. Baru setelah kayaknya Presiden SBY itu baru diperingati lagi gitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu karena konotasi buruh tuh demo identik dengan komunisme. Oh iya. Iya, jadi konotasinya tuh udah punya stigma negatif. Kata buruh, tani, rakyat. Nah, itu udah dikooptasi secara politis gitu. Itu milik sekelompok golongan seperti itu. Jadi dibikin seperti itu. Makanya di zaman Orde Baru Hari Buruh ditiadakan seperti itu. Itu dari asal ininya dulu ya. Konotasi buruh di Indonesia itu ya. Iya, seperti itu. Nah, setelah SBY jadi presiden, Hari Buruh diadakan lagi seperti itu. Oke. Saya mau membahas asal muasal kaum buruh ya. Asal muasalnya kok kenapa ada kaum buruh. Ini mungkin saya agak panjang nih. Nanti menarik, waktunya. Kalau bicara buruh menarik Bung ya. Iya. Bisa berkaitan dengan proletar, istilah-istilah seperti itu. Iya. Ada marhaenisme. Nah, iya. Situ. Iya. Oke, saya mungkin bisa bicara panjang masalah buruh ya. Kenapa? Karena kebetulan saya juga seorang buruh. Oh iya, sama Bung. Artinya gini. Iya. Oke. Jadi buruh tuh tidak peduli dengan jabatan dia di perusahaan, mau tingkat rendah maupun jabatan staf. Ketika seseorang bekerja pada orang lain, karena dia hanya mempunyai tenaga dan pikiran, itu disebutnya buruh. Ada buruh rendahan, buruh mungkin bahasanya itu dari segi istilah saja ya, ada buruh rendah, buruh atas gitu, ada buruh intelektual gitu seperti itu. Artinya orang yang tidak punya modal bekerja ke orang lain itu disebutnya buruh. Cuman kan bahasanya ketika Orde Baru kan diganti tuh, diksinya bukan buruh tapi karyawan. Untuk memperhalus, karena yang tadi saya sebutkan itu konotasi buruh tuh selalu mengacu ke terminologi
komunisme gitu. Pekerja kalau nggak salah bahasa Ya, karyawan. Gantinya karyawan. Kan ada dulu ada SPSI itu. Serikat Ya, Pekerja Indonesia kayak gitu. Pekerja, ya, pekerja juga ada. Oke. Yang saya mau jelaskan, kenapa buruh ada, kaum buruh ada di dunia ini. Nah ini. Apa nih, Bu? Saya harus narik jauh ke belakang ya. Ini saya mau menjelaskan sejarah perkembangan masyarakat. Nah nanti dari sini muncul kaum buruh. Jadi dulu masyarakat masih primitif. Jadi kerja tuh bareng-bareng, Bung Indra. Nyari hewan buruan, nanti disembelih, terus dimakan gitu kan, dimasak, dimakan. Terus ada yang bercocok tanam gitu, seperti itu. Bareng-bareng, cocok tanam, nyari buruan bareng tuh. Bareng. Jadi kerja bersama untuk kepentingan bersama juga. Jadi sebenarnya kerja bareng lah gitu. Dulu waktu zaman primitif banyak film-film. Nah terus bergeser lama-kelamaan ada tuh pembagian kerja yang sekelompok orang menjadi kaum tani, pertanian, mengelola pertanian, satu kelompok lainnya menjadi peternakan, karena dia kan capek berburu-buru, hasil buruannya dia ternakin, diternak sampai beranak pinak gitu. Misalkan kambing dia buru, sapi dia buru, terus dianak pinakan, jadi tidak capek gitu. Dia berdiam. Kan kalau sebelum masa itu nomaden kan, kalau pertaniannya sudah habis, tanahnya sudah tidak ini lagi mungkin untuk tumbuh tanaman, dia pindah lagi nomaden ya. Nah, tapi setelah ada pembagian kerja seperti itu, dia mengerti cara mengelola tanah, cara peternakan. Nah, ini ada dua kelompok. Yang satu kelompok peternakan, yang satu kelompok pertanian. Nah, di sini terus berkembang. Nah, ini kan ada pertukaran. Artinya yang dari pertanian dia butuh susu, butuh daging. Nah, yang dari peternakan dia butuh gandum, butuh beras, butuh apa. Nah, terjadi barter. Itu kan kelompoknya jauh-jauh tuh. Nah, dari sistem barter kan dulu belum ada mata uang. Adanya barang ketemu barang kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi barter. Nah, yang barter ini dipilih orangnya karena kan jauh, mewakili. Jadi yang dari peternakan nanti bawa susu, bawa daging kambing, bawa kulit, bawa apa buat pakaian kan. Barang-barang dibawa sama dia. Jadi dipercaya sama kelompoknya. Terus bertukar tuh dengan ada kelompok lagi, istilahnya kalau bahasa sekarang COD-an. COD-an, tukeran. Gandum, hasil tanaman apa ya. Nah, tukar dengan hasil peternakan, ditukar. Nah, ini kelompok orang yang wakil kelompok pertanian dan peternakan. Nah, ini bertemu. Nah, ini kan bertukar, terus balik lagi ke kelompoknya, dibagikan kan gitu. Terus seperti itu. Nah, ini kan lama-lama jadi ini timbulnya raja tuh di sini, Bung Indra, timbulnya. Jadi ada seseorang yang dipercaya oleh masyarakatnya, baik masyarakat pertanian maupun peternakan, dia menjadi wakil rakyatnya. Nah, dia kan lama-kelamaan ini kan karena merasa paling kuat, paling pintar, ya, paling berkuasa, dia terus dulu istri anak itu milik bersama. Zaman primitif tuh. Nah, setelah ada pembagian kerja ini, peternakan pertanian, ini nyari yang paling cantik, jadikan istri kan. Nah, itu dianggap jadi hak milik pribadi. Terus beranak, anaknya jadi anggap milik. Nah, di sini mulainya nih, Nah, terus berarti kan kelompok yang lainnya, yang dalam satu kelompok, tapi orang-orang yang lain yang mewakili, yang menunjuk dia sebagai wakil, nah itu dijadikan budak oleh dia. Jadi si ketua kelompok tuh lama-kelamaan kan dia mempunyai grup kan, anaknya, terus istrinya, terus ya itu semua kelompok. Nah, ini cikal bakal raja tuh dari situ. Jadi suku ya, suku ya.
Suku, kepala sukunya gitu. Timbul perbudakan. Nah, sini nih sejarah perkembangan masyarakat. Nah, ini mulai terjadinya penghisapan manusia atas manusia, atau dalam bahasa Latinnya exploitation delhum parlehum. Manusia yang menghisap manusia. Tadinya bersama, terus karena tadi ada timbul pembagian kerja, maka memunculkan raja-raja, kepala suku, seperti itu. Timbul hak milik pribadi. Nah, disitulah mulai terjadi penghisapan. Nah, terus ya kan menghisap-hisap. Yang dihisap kan budak nih. Ini zaman perbudakan masuk nih, dari primitif ke perbudakan. Nah, perbudakan ini lama-lama kan budak-budak ini Bung Indah, karena kan dia dihisap tenaganya, pikir apanya, dia memberontak ke raja, memberontak kepala suku itu, memberontak. Nah, jadi struktur bangunan sosial ini runtuh, timbul dari perbudakan tuh ke masyarakat feodalisme. Ya, tadi kepala suku jadi raja. Nah, feodalisme lebih basis sosialnya lebih ke pertanian. Jadi ada tuan tanah, ada petani. Nah, ini panjang nih. Panjang cerita. Nah, ini ada penghisapan lagi kan. Tuan tanah menghisap petani, seperti itu. Nah, ini feodalisme. Raja menghisap rakyatnya, terus penghisapan ya. Feodalisme nih. Feodalisme itu menghisap. Nah, terus sejarah-sejarah dunia juga mencatat, lembaran-lembaran sejarah dunia itu mencatat. Nah, ini yang petani ini kan lama-lama jadi, karena dihisap terus oleh tuan tanah, dia berontak juga. Berontak. Nah, ini sejarah dunia banyak benar. Nah, ini puncaknya kalau kita tarik di revolusi Prancis tuh. Itu revolusi Prancis itu refleksi dari pemberontakan masyarakat ke raja-raja, ke kaum feodalisme. Tapi di sini muncul nih kelas baru. Jadi kelas yang bukan tani, tapi dia punya modal. Namanya kelas borjuasi. Borjuis itu kelas pemodal kecil. Nah, ini disokong sama ini nih, pergerakan petani disokong oleh pergerakan kaum borjuasi. Jadi memberontak ke pihak feodal, raja-raja. Nah, ini kita ambil aja contoh realnya ya, di revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu sekitar 1789 apa. Pokoknya akhir abad 18 lah. Akhir abad 18 itu terjadi revolusi Prancis. Itu menggulingkan raja. Sebelum revolusi Prancis terjadi, itu raja itu dianggap wakil dewa, Bung Indra. Wakil dewa karena kuat. Itu kan sebetulnya mitos-mitos, cerita-cerita untuk memperkuat kedudukan raja. Ya, kayak di sini juga kan ada di Jawa kayak Nyi Roro Kidul katanya. Nah, itu kan untuk memperkuat itu dengan mistisisme, untuk memperkuat kedudukan seorang raja. Nah, jadi didewakan raja tuh, ini turunan dewa. Nah, revolusi Prancis pecah, itu Raja Louis berapa gitu ya, 1914 apa. Pokoknya Raja Louis namanya gitu, Raja Louis berapa. Nah, itu oleh kaum petani dan borjuis itu, kaum pemodal-modal kecil, kan itu beda tuh. Petani memodal dengan pihak feodal tuh beda dengan rombongan kelompok raja tuh. Itu raja dipenggal pakai pisau gilotin, penggal kepalanya ini arak tuh. Ya, sebelum itu kan penjara Bastil diserang tuh sama petani sama borjuis. Nah, ini kalau penggal. Nah, terus di depan halayak ramai nih ini raja tuh sama kita, itu buktinya dia dipenggal. Nah, seperti asal muasalnya nih. Nah, runtuh tuh bangunan feodalisme itu. Ya kan, revolusi Prancis dengan semangat yang 3 slogan itu kan, liberty, equality, fraternity. Persamaan, liberty kebebasan,
equality persamaan, fraternity persaudaraan itu semboyannya. Jadi manusia itu sama gitu, sama gitu. Nah, jadi nih ini nggak ada yang dewa, nah seperti itu. Nah itu tumbang tuh kekuasaan itu. Nah timbul setelah tumbang itu timbul yang namanya tadi zaman primitif, zaman apa lupa tadi? Perbudakan. Zaman perbudakan, zaman feodalisme. Nah timbul sekarang namanya zaman kapitalisme. Nah ini bourgeoisie ini nih yang muncul. Jadi menggantikan kedudukan raja, timbul kapitalisme, sistem kapitalisme. Jadi slogan yang tadi itu persamaan, kebebasan itu ternyata hanya berlaku di bidang politik, di bidang ekonomi tetap. Yang petani ya tetap jadi petani, yang susah ya tetap susah, yang ini yang naik ke atas ke puncak kekuasaan itu orang-orang bourgeois tadi atau yang disebutnya kapitalis. Ini, nah ini asal muasal kaum buruh nih dari sini. Sistem kapitalisme melahirkan anak kandungnya yang satu kapitalis dan yang kedua kaum sebutnya proletar. Proletar itu asal kata dari proles. Proles itu tidak punya apa-apa. Yang dia punya hanya tenaga. Nah, jadi si buruh sebenarnya bebas. Tidak seperti zaman perbudakan. Dia kan harus kerja. Kalau enggak nanti disiksa atau apa. Nah, kalau buruh itu bebas. Buruh bebas. Mau kerja, mau enggak bebas gitu. Cuman kan pinternya kaum kapitalis dia ada undang-undang. Kalau orang tidak bekerja itu nanti dihukum penjara gitu. Makanya dengan terpaksa mereka menjadi buruh. Dan lagi tidak ada mata pencarian lain selain menjual tenaganya ke kaum kapitalis. Nah ini asal muasal kaum buruh di sini. Jadi buruh itu terbentuk karena sistem sosial, ekonomi politik masyarakat. Seperti itu, bukan dengan sendirinya tumbuh, dia hasil dari pergulatan masyarakat. Nah itu asal muasal dari buruh tuh. Buruh tuh muncul kelas buruh, kaum buruh itu karena sebuah sistem ekonomi yang disebut kapitalisme. Seperti itu, Bung Indra. Seperti itu. Nah, itu asal muasalnya. Nah, kenapa? Kan dia bekerja terus mendapat upah kan buruh. Nah, di sini ada filsafatnya nih. Filsafat buruh. Kenapa terjadi penghisapan di sistem kapitalisme? Ya, kenapa tuh, Bung? Nah, kenapa? Oke. Itu ada bukunya ya tebal ya. Das Kapital. Das Kapital tuh itu karena ya itu ya kita udah dicuci otak, konotasinya selalu negatif. Nantilah satu sesi kita bahas tentang Marxisme ya, tapi untuk bahasan malam ini berhubung hari buruh kita fokus di buruhnya saja karena cabang-cabang Marxisme benar-benar luas gitu. Kita fokus di buruhnya saja. Nah, kenapa nih buruh masih terjadi penghisapan? Bentuknya gini, dalam Kapital itu tebal, Bung Indra, ada 3 jilid tebal-tebal gitu. Bung Karno mempelajari itu, Gus Dur juga mempelajari itu. Bahkan waktu Hasta Mitra launching Das Kapital versi bahasa Indonesia, itu Gus Dur yang dia diundang sebagai pembicara untuk memberi sambutan atas terbitnya buku Das Kapital terbitan bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Hasta Mitra. Tapi identik dengan itu ya kalau di kita mah ya. Iya, gimana? Ya, identik dengan komunisme kalau di itu. Iya. Nah itu Das Kapital sebetulnya itu kritik ekonomi politik. Cuman kan karena itu dimitoskan dan ditabukan, kita kan nggak tahu dicuci otaknya. Seolah-olah itu barang najis
barang apa? Barang menakutkan. Padahal kalau dipelajari itu Gus Dur mempelajari itu Gus Dur Islamnya. Siapa yang meragukan keislaman Gus Dur? Hah? Ya, coba siapa yang meragukan? Iya, siapa yang meragukan keislaman Gus Dur? Nah, di sini ada sebutnya teori nilai lebih, Bung Indra. Teori nilai lebih itu gini ya. Nah, mungkin nanti ini konten ini kita bisa masukkan nanti kebetulan saya kan founder komunitas AutoCAD Indonesia tuh, AutoCAD Indonesia. Oh iya, mantap. Kebetulan grupnya itu banyak yang dari drafter. Nah, drafter itu sejenis makhluk yang bernama buruh juga dalam taraf mau dia engineer apa itu kan dia bekerja di orang. Gitu. Hanya tenaga dan pikiran yang bisa. Kan gitu. Nah, ini kita perlu sharing di situ ya nanti. Iya. Nah, itu ada teori nilai lebih. Teori nilai lebih seperti ini, Bung Indra. Kebetulan saya juga praktisi ya. Artinya saya juga buruh gitu. Iya. Saya seorang buruh. Teori nilai lebih gini. Saya kerja, Bung Indra. 8 jam sehari. Ya. Ya, dari jam 8 sampai jam 5. 8 jam sehari. Nah, itu padahal nilai kerja saya itu cuma 4 jam. 4 jam itu saya bisa menghasilkan dari 8 jam itu. Jadi artinya sehari itu tuh nilai kerja saya itu 4 jam. Perusahaan membayar saya itu 8 jam. Ya. Bayar 8 Nah, jam, tapi bisa dikerjakan yang 4 jamnya, jam. iya, yang 4 jamnya tuh diambil oleh yaitu sistem kapitalis. Saya nggak bicara per perusahaan ya, sistem yang saya bicarakan sistemnya. Jadi sistem kapitalis seperti itu. Jadi mengambil 4 jam saya oleh sistem itu diambil. Jadi saya kerja 8 jam. Nah, itu kan sebetulnya 4 jam itu yang dibayar. Nah, 4 jam laginya diambil, hasil kerja saya itu diambil oleh perusahaan. Dalam hal ini bukan perusahaan, ini sistemnya, sistem kapitalis seperti itu. Nah, ini penghisapan ke buruh itu terjadi karena teori nilai lebih. Seperti itu, Bung Indra. Mungkin agak panjang ya, karena saya emang kalau bicara masalah buruh selalu berapi-api. Oh iya. Selalu berapi-api, karena saya juga bagian dari itu gitu. Iya. Besok jadi demo, bukan kan? Gimana? Biasanya kalau hari buruh kan suka demo. Ya, demo, oke. Ini. Ya, demo, oke. Demo itu harus, demo harus. Cuman yang saya mau jelaskan, demo-demo yang terjadi itu hanya bergerak di tataran permukaan, tidak ke akar masalah. Kenapa? Karena apa? Tuntutannya normatif. Tuntutannya naik gaji, apa kan tuntutannya sebenarnya kalau pingin radikal, yang tadi itu kita balik awal muasal kelas buruh tuh dari sistem tadi seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Saya di sini berarti ya? Untuk melakukan gimana? Ya kurang komprehensif demo-demonya gitu. Iya, tidak radikal dan kurang komprehensif. Jadi hanya menyentuh permukaan, tidak menyentuh akar masalah. Sebenarnya akar masalahnya kan dari sistem ini. Jadi sistemnya yang harus dirubah, bukan tuntutan permukaan seperti itu. Nah, dulu deh. Jadi di sini untuk ya ini lanjut. Tutup. Gimana? Lanjut, Bung. Dulu deh, gelap deh rupanya. Oke, di sini saya hanya itu oke. Cuman saya hanya mau melakukan penyadaran kolektif. Nah, ini sebutnya penyadaran kolektif. Penyadaran kolektif itu jadi buruh harus tahu asal muasal eksistensinya seperti itu.
Iya. Buruh harus tahu asal muasal eksistensi. Berarti lahirnya kelas buruh itu karena sistem kapitalis gitu. Jadi tuntutannya harusnya tiap buruh punya saham di perusahaan. Nah, itu tuntutan itunya. Sejalan dengan amanat pembukaan undang-undang yang ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur itu apa? Masyarakat adil itu masyarakat yang ketika rakyatnya bekerja sesuai kesanggupan dan mendapatkan hasil sesuai hasil kerjanya. Nah, itu masyarakat adil. Masyarakat adil itu bekerja sesuai kesanggupan, kemampuannya, mendapatkan hasil sesuai hasil kerjanya. Itu adil. Ya. Saya 4 jam, dapat 4 jam juga. Gitu. Tapi kan tidak. Malah yang 4 jamnya diambil. Seperti itu. Berarti sistem kapitalisme itu hingga saat ini masih berlaku, Bu? Masih. Kayaknya itu sesuatu yang butuh perjuangan kalau kita ingin berubah sistem itu, Bu, ya. Karena tidak cukup oleh demo-demo saja sih. Iya. Demo-demo itu saya kira kurang gitu. Itu harus oleh para wakil rakyat kita harusnya di DPR. Iya, itu sebenarnya patokannya itu di Undang-Undang 45 Ya. dan Pancasila sudah diamanatkan oleh founding father kita. Itu sila kelima kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang harus kan selama ini tidak. Karena kita menganut sistem kapitalisme, bukan keadilan sosial. Keadilan sosial berarti sosialisme Indonesia gitu. Ya. Yang dengan dasar Pancasila itu. Ya, ini harus amanat dari ini, dari pembukaan undang-undang. Ya, itu masyarakat adil, bekerja sesuai kesanggupan, menerima sesuai hasil kerja. Nah, adil dan makmur, kenapa adil dulu? Terus makmur. Nah, kalau makmur bekerja sesuai kesanggupan, dan mendapatkan hasil sesuai kebutuhan. Ya. Kebutuhan manusia kan beda-beda. Nah, itu bekerja sesuai kesanggupannya tiap masyarakat, tiap orang yang ada di negara itu. Ya. Mendapatkan hasil sesuai kebutuhannya. Kebutuhannya apa gitu. Ya. Nah, itu baru makmur. Makanya amanat pembukaan undang-undang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur itu yang harus dituju oleh negara kita. Masyarakat adil, kemudian makmur. Adil dulu baru makmur. Orang bekerja sesuai kemampuannya, menerima hasil kerja sesuai kebutuhannya. Tapi kalau nama kebutuhan tuh nggak pernah cukup ya, Bu. Butuh ini. Gimana? Ya, kalau bicara kebutuhan, kayaknya nggak pernah berhenti tuh kebutuhan tuh ya. Iya, kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan pemuasan kebutuhannya terbatas itu. Iya, Makanya ya itu tugas-tugas dari negara sebetulnya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Negara beserta rakyatnya seluruhnya, segenap rakyat Indonesia gitu. Masalah buruh demo itu harus karena kalau saya hanya melakukan penyadaran kolektif bahwa ini loh asal muasal kaum buruh itu seperti ini karena dari sistemnya seperti itu. Nah, itu kalau demo buruh mungkin nanti besok pasti ada demo lah karena itu udah acara ritual ya, seremonial tiap itu ya. Tapi ditangkepin enggak nanti lagi corona nih. Ya, mungkin virtual mungkin. Demonya virtual atau dibatasi dengan prokes. Iya, demo dengan prokes mungkin. Mungkin dialog ya dengan para. Iya, ya seperti itu. Bagus itu. Nanti itu sebutnya gimnastik revolusioner, Bung Indra. Gimnastik revolusioner itu jadi tetap untuk Untuk kesehatan. Untuk terbiasa, gimnastik revolusioner. Kita exercise gitu, latihan terus gitu, seperti itu. Ya sebetulnya kalau dilihat kan itu tuntutan apanya hanya balsem. Tahu balsem, Bung Indra? Kalau itu kan balsem. Balsem tuh
balsam tuh hanya meredakan rasa sakit, tidak mengobati. Ya. Kalau mau sejahtera buruh, ya sistemnya balik lagi ke sistem ekonomi, jangan kapitalis. Karena terjadi di kapitalisme ada penghisapan seperti itu. Jadi yang bagus nih apa nih Bung? Sistemnya nih, sistem ekonomi seperti Ya, apa? Bung? ya itu sistem Undang-undang dasar tadi. undang dasar, pembukaan undang dasar masyarakat menciptakan masyarakat adil dan makmur, dan juga yang Pancasila di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi beberapa gelintir orang, bukan hanya pemilik modal, tapi kaum buruh juga harus mendapatkan jatahnya gitu. Nah ini namanya keadilan sosial. Seperti itu Bung Indra. Tapi di sisi lain Bung, kalau misalnya ini kita lagi ngobrol aja ya. Misalnya dari buruh terlalu banyak tuntutan ini dan itu misalnya ya. Itu kadang-kadang si perusahaan itu si kaum pemodal tersebut memindahkan perusahaannya dari tempat semula misalnya, bahkan lebih ekstrim, pindah ke negara yang lebih yang lebih ini ya kondusif kan. Iya. Iya, karena sistem kapitalisme kan bukan per negara tapi global, sistem internasional karena global. Jadi udah kayak gurita gitu, sudah mengakar menjulur kemana-mana. Iya, terjadi itu ya berarti ya, berjenis kapitalis itu perjinahan politik dengan. Iya, seperti itu Bung Indra. Iya. Terus Bung, kalau bicara kembali ke ini ke filsafat gitu. Kita kan kalau membahas masalah buruh nggak akan selesai nih. Pasti panjang lebar gitu kan. Kemarin juga di sini terjadi di Subang nih Bung, ini terjadi salah satu pelecehan kaum buruh oleh salah satu orang asing bahkan di sini yang pelaku. Iya. Akhirnya kan dia dideportasi ke sana ke negaranya. Nah itu salah satu contoh kecil lah bahwa penindasan terhadap buruh itu, penghisapan itu akan selalu ada. Iya. Kembali ke tema kita tentang filsafat. Selain Karl Marx tadi, ada nggak filsuf lain selain itu? Banyak ya? Banyak. Nanti Engel, bahkan banyak. Sebelum Karl Marx juga sebetulnya ada filsafat itu tuh. Tar dulu. Oke, tar dulu. Dedek, tar dulu. Udah, tar dulu. Pakai celana pendek itu. Tahuan nih. Oke deh, mungkin nanti next time kita bahas lebih lanjut ya. Kayaknya ini juga sudah banyak ya. Oke, siap Bung. Oke, nanti kita lanjut. Banyak itu sebelum ya. Marx juga banyak. Tadi dulu saya tanggung ya. Itu namanya sosialisme utopis ya. Utopis itu sosialisme yang hanya hayalan sebelum waktu. Ada Saint-Simon, Robert Owen, terus Wetling, Proudhon, terus siapa lagi? Banyak, itu sebelum Marx. Banyak. Nah, setelah Marx juga malah lebih banyak lagi. Yang memang itu filsafat buruh gitu. Yang mengkaji filsafat buruh. Engel, bahkan di Indonesia juga banyak ya, kayak Bung Karno dengan marxismenya. Oh iya. Terus Tan Malaka. Iya. Iya, itu Tan Malaka kan akarnya dari filsafat kaum buruh juga. Iya. Tan Malaka nanti kan kita bahas Madilog tuh. Nanti kita singgung lagi masalah ini. Saya belum bahas, sebetulnya ini banyak bahas, cuman ini si bocil nih. Si gentanya nih. Iya, ini banyak. Nanti saya belum bahas basis bangunan atas. Jadi yang menggerakkan, seperti tadi sejarah kelompok masyarakat, yang menggerakkan masyarakat itu dari basisnya. Baru menentukan bangunan atas. Yang selalu saya sebutkan, keadaan membentuk kesadaran. Nah dari sini, keadaan itu sistem lingkungan sosial, dalam hal ini, kalau dalam teori ini ya, Marx itu ekonomi yang menggerakkan
filsafat, hukum, politik, ilmu sosial, dan lain-lain itu digerakkan oleh ekonominya. Iya. Sistem ekonomi apa itu menggerakkan bangunan atas. Filsafatnya ya filsafat sesuai dengan ekonominya, bukan terbalik. Iya. Sebagai kesimpulan ini sudah rese, hasilnya sudah rese. Ya. Bung, berarti para praktisi AutoCAD juga sama ya, itu masuk dalam kategori buruh ya, masuk ya? Siapa? Praktisi AutoCAD yang biasa orang-orang teknis tuh. Iya, ya oke, oke. Ini karena mau di-share di grup ini ya. Jadi sebutnya drafter kan, yang itu Ya, salah satu bagian. engineer. Nah, sebenarnya banyak juga yang itu bukan hanya AutoCAD. Ya. Tapi bukan hanya drafter yang pakai AutoCAD, cuman kebanyakan drafter sebutnya. Nah, itu drafter itu buruh. Nah, saya memberikan pencerahan dari mana asal muasal kaum drafter ini atau kaum buruh ini. Nah, seperti itu. Jadi sehingga dia timbul kesadaran kelasnya. Nah, ini saya hanya melakukan penyadaran kolektif. Penyadaran kolektif. Iya. Penyadaran kolektif. Bukan ingin melakukan perjuangan kelas, bukan, tapi penyadaran kolektif bahwa ini loh asal kaum kita tuh dari sini. Jadi sadar akan eksistensinya dari mana. Seperti itu, Bung Indra. Baik. Ini malah gelap lagi. Terima kasih Bung Ade Imam, ini menarik sekali ya membahas tentang Hari Buruh dan sejarahnya dan tekniknya. Nah, ada quote apa nih kira-kira untuk kita para kaum buruh ini dari Bung Ade Imam? Quote. Iya, kaum buruh. Itunya ya. Yang pertama gini, harus sadar bahwa keadaan membentuk kesadaran. Jadi semua pemikiran itu asalnya dari sistem hubungan produksi itu. Ada kelas pemilik modal dan kaum pekerja, itu aja. Jadi sehingga timbul kesadaran kelasnya, kesadaran akan kaumnya, kesadaran akan golongannya, bahwa kaum buruh itu ternyata anak kandung dari sebuah sistem yang bernama sistem kapitalisme gitu. Seperti itu mungkin kesimpulannya. Terima kasih Bung Ade Imam. Sangat menarik sekali obrolan kita pada malam hari ini. Nanti panjang, karena sebetulnya masih panjang ya Bung ya. Namun panjang. Gentanya sudah menabuh genderang nih. Semoga bermanfaat obrolan kita pada malam hari ini, Bung Ade Imam. Iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Dan kepada yang pasti lebih seru. Iya, pasti lebih seru lagi. Yang pasti lebih seru. Pasti lebih seru lagi ya, Bung. Iya. Karena saya udah bebas, istilahnya sudah bebas. Kemarin-kemarin kan saya harus terstruktur tuh, secara kronologis kan. Filsafat telos itu udah sampai 3 itu ya udah lewat ya. 3 itu besar itu udah lewat ya. 3 ya udah lewat, saya bisa bebas bahas apa aja gitu, enak. Jadi bisa kontekstual. Kontekstual dan aktual, Bung ya. Iya, aktual dan kontekstual. Oke, kondisi yang ada. Iya. Oke, Bung, terima kasih Bung ya. Dan kepada teman-teman yang di sana, para subscriber, jangan lupa untuk share video ini dan pastinya bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.